Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullah wa ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada'i ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali setelah kita rehat beberapa waktu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarhi khamsin hadisan min jawami'il kalim yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, atau Bapak dan Ibu juga bisa menemukan 42 hadis diantaranya di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang sekarang kita akan masuk ke hadis yang ke-13, Al-Hadis As-Salis Asyar, hadis ke-13. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah, julukan untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia adalah pembantu Rasulullah SAW. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka. Yang pertama, hadis ini adalah satu dari sekian hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapakah Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Dia adalah sahabat yang menjadi periwayat hadis terbanyak nomor 3 setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Ada sekitar 2629 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang Anas bin Malik sendiri adalah dari golongan Ansor. Dia memiliki seorang ayah yang bernama Abu Talha dan memiliki ibu yang memiliki panggilan Ummu Sulaim. Tatkala Nabi SAW hijrah ke Madinah, usia Anas bin Malik itu sekitar sudah 10 tahun. Tatkala orang-orang Ansor memberikan materi kepada Nabi sebagai bentuk bantuan dan perhatian mereka terhadap dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, Ummu Sulaim merasa, saya tidak bisa memberikan materi kepada Nabi karena saya tidak termasuk orang yang memiliki kelapangan rezeki. Sampai kemudian dia melirik anaknya yang masih kecil yaitu Anas bin Malik. Kemudian Ummu Sulaim berinisiatif, bagaimana jika anakku ini saja yang aku serahkan kepada Nabi, moga-moga nanti dia bisa membantu Nabi dan meringankan pekerjaan Nabi. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang masih berusia 10 tahun itu digandeng oleh ibunya yaitu Ummu Sulaim menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, ini anak saya yang bernama Anas. Dia anak kecil tetapi dia pandai. Saya berharap Anda bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Maknanya adalah saya persilahkan anak saya ini untuk menjadi pembantu Anda tanpa Anda harus memberikan upah kepadanya. Maka inilah pertemuan pertama Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan Nabi, yaitu pertemuan pertama kali dihantarkan oleh ibunya dan diminta untuk menjadi pembantunya Nabi.
Dan Nabi SAW kemudian tidak menolak. Nabi SAW justru kemudian senang tatkala ditawarkan anak kecil yang bakal membantu keseharian beliau. Yang kemudian Anas bin Malik karena menjadi pembantu Nabi, maka kemudian kita tidak heran banyak informasi tentang Nabi yang diketahui oleh Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik terkadang berada di dalam rumah Nabi, bahkan dia juga sering bersama dengan Nabi, yang informasi-informasi ini kemudian menambah hasanah kita tentang keislaman yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Kemudian Anas bin Malik ini memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, selain dia ini berkesempatan untuk masuk dalam rumah tangga Nabi, dia juga seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Doanya apa? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan masukkan dia ke dalam surga. Jadi Nabi mendoakan Anas bin Malik dengan 3 macam doa. Diperbanyak hartanya, diperbanyak anaknya, dimasukkan ke surga. Kata Anas bin Malik, dari 3 doa Nabi kepadaku, 2 sudah terbuktikan. Kalau kaitannya dengan harta, Allah melimpahkan rizkiku. Jadi tatkala para sahabat itu panen cuma sekali, tapi untuk kebunnya Anas bin Malik itu Allah lipat gandakan 2 kali. Di mana umumnya orang belum panen, dia sudah panen, orang sedang panen, dia juga manen lagi. Yang kedua, dia diberikan keturunan yang banyak. Konon total dari anak dan cucunya Anas bin Malik itu menurut pendapat yang paling banyak itu adalah 125. Dari Anas bin Malik saja, nggak pakai saudara-saudaranya yang lain. Pak Margono berapa Pak? Anaknya berapa, cucunya berapa, nggak nyampe. Tapi kalau Anas bin Malik, anak dan cucunya itu di total sekitar 125. Maka Anas bin Malik mengatakan yang pertama terbukti, yang kedua sudah terbukti, saya tinggal menunggu janji Nabi kepadaku untuk yang ketiga, yaitu aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Subhanallah. Tetapi karena dia adalah sahabat yang usianya paling panjang, konon dia meninggal pada usia 103 tahun, meninggal pada tahun 93 Hijriah. Maka orang yang usianya panjang itu di satu sisi kenikmatan, di satu sisi juga bukan kenikmatan. Kenikmatan karena waktu yang Allah berikan bisa kita gunakan sebanyak mungkin untuk beribadah. Orang yang cuma berusia 25 tahun sama 50 tahun, pasti waktunya lebih banyak yang 50 tahun untuk beribadah. Nikmatnya itu. Tapi kalau dipandang dari kacamata lain tidak ada kenikmatan lain, itu juga bisa. Misalnya apa? Orang yang usianya panjang kadang-kadang juga menderita. Menderitanya gimana? Teman-teman sebayanya sudah pada meninggal, dia belum. Dan ketika dia akhirnya berbicara, bermuamalah, berinteraksi, mau tidak mau kepada orang yang usianya di bawahnya. Paling nggak enak tuh kalau ngomong dengan orang-orang yang di bawah kita. Terkesan kayaknya kita harus nyari materi yang untuk disambungkan. Beda dengan kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang sudah sebaya dengan kita. Nyari tema dan topiknya itu gampang. Sehingga orang yang usianya panjang itu di satu sisi nikmat, di satu sisi juga sebuah penderitaan. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ini adalah salah seorang sahabat yang memang terkenal bukan cuma hafalannya tentang dari Nabi itu kuat, tetapi dia juga konon kuat ibadahnya. Terlebih dalam ibadah apa? Sholat. Konon Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu pernah sholat dengan sedemikian lama, sampai-sampai kemudian kakinya bengkak dan berdarah. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena pengetahuan tentang Nabi itu begitu luas dan banyak,
Sampai-sampai pernah mengatakan, kalau kalian ingin tahu kapan ayat itu diturunkan dan kepada siapa, dan bagaimana Nabi kok berbicara tentang sebuah tema yang langsung dari lisan Nabi, tanyalah kepadaku. Karena ayat ataupun hadis dari Nabi kebanyakan aku mengetahuinya langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian para ulama juga mencatat konon Anas bin Malik ini memiliki karomah. Suatu ketika tatkala beliau itu ditunjuk untuk menjadi gubernur di sebuah kota, maka kota itu kemudian mengalami masa kemarau yang cukup panjang. Maka kemudian akhirnya salah seorang keluarganya datang kepada Anas bin Malik kemudian bilang, ini kayaknya kemaraunya terlalu panjang, sedangkan kita membutuhkan air. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak seperti sahabat yang lain kemudian sholat istisqa berjamaah, tapi kemudian Anas bin Malik kemudian keluar dari rumahnya menuju sebuah tempat yang terbuka sendirian, kemudian sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan, dan tidak lama kemudian turun hujan. Menunjukkan karomah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu begitu luar biasa, sampai-sampai untuk istisqa saja tidak perlu banyak orang, tapi cukup seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir terkait dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia karena usianya cukup panjang, konon sampai berusia 103 tahun, tapi di usia sekitar 80 tahun itu dia sudah tidak bisa melaksanakan saum Ramadan. Jadi fisiknya lemah. Kemudian apa yang dia lakukan, mau tidak mau kemudian dia membayar fidyah. Bahkan fidyahnya Anas bin Malik itu unik. Kalau umumnya orang tuh bayar fidyah kalau memang sudah memastikan hari ini nggak bisa puasa, akhirnya kemudian sorenya atau besok paginya bayar fidyah atas puasa yang tidak bisa dilaksanakan. Tapi kalau Anas bin Malik tuh unik. Bayar fidyahnya itu sebelum Ramadan langsung dirapel untuk sebulan. Gitu ya. Memastikan di bulan Ramadan besok saya tidak bisa puasa Ramadan karena fisik saya semakin lemah. Kemudian dia mengumpulkan sekitar 30 orang miskin, diberikan makan untuk fidyah sebulan ke depan di bulan Ramadan. Jadi model seperti ini memang ada riwayatnya, tapi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu saja. Sedangkan kalau bapak dan ibu membayar fidyahnya nunggu dulu. Kalau saya memang hari ini nggak bisa puasa kemudian baru bayar fidyah, maka itu kemudian model sahabat-sahabat yang lain. Tapi kalau dirapel di depan itu modelnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian beliau ini ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan tahun 90, 91, 92 atau 93 Hijriah meninggal. Tapi konon pendapat yang paling kuat beliau itu meninggal pada tahun 93 Hijriah dalam usia 93 tahun. Yang konon beliau itu ketika akan meninggal berwasiat untuk dimakamkan bersama dengan tongkat kecil yang pernah dia gunakan tatkala ia melayani Nabi. Jadi Anas bin Malik itu dulu ketika melayani Nabi tatkala dia masih belia, kemana-mana bawa tongkat kecil. Niru Nabi. Nabi kemana-mana bawa tongkat. Si anak kecil ini niru Nabi juga pengen bawa tongkat. Tapi tongkatnya kecil karena dia masih kecil. Tatkala kemudian dia merasa akan meninggal, berwasiat nanti kalau aku meninggal, bukan cuma jasadku yang dimasukkan, tolong tongkat kecilku ini nanti dimasukkan juga ke dalam liang. Kemudian ditanya, kenapa kok sampai kamu pengen memasukkan tongkat kecilmu ke dalam liang? Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku berharap kalau nanti aku bertemu dengan Nabi kok kemudian lupa kepadaku, aku ingatkan dengan tongkat kecilku ini. Ya Rasulullah, aku adalah pembantu kecilmu. Nih, masih ingat tongkat ini enggak? Aku adalah Anas bin Malik. Subhanallah. Setahu saya yang disyariatkan itu atau ada contohnya itu adalah tongkat. Nah, kemudian oleh orang Jawa, itu kemudian peristiwa Anas bin Malik dimakamkan dengan tongkat kecilnya itu kemudian dijadikan budaya memasukkan jenazah dengan bambu. Dengan bambu. Entah jumlahnya 1 atau 2 yang kemudian bambunya itu seperti bambu runcing. Tidak bambu yang tumpul tapi diruncingkan.
yang kemudian mereka berkata ini niru Anas bin Malik yang ketika dimakamkan membawa tombaknya. Maka saya katakan yang benar itu bukan bawa tombak tetapi membawa tongkat. Yang kedua, para ulama berselisih pendapat apakah perilaku Anas bin Malik ini boleh ditiru atau tidak. Seandainya kemudian membawa benda ke dalam liang itu disyariatkan atau diperbolehkan, saya yakin sahabat tidak hanya Anas bin Malik saja yang membawa barang ke dalam liangnya. Tapi ternyata cuma Anas bin Malik saja yang punya keinginan unik dan khusus ketika ada wasiat tongkat kecilnya dimakamkan juga ke dalam liangnya. Nah ini para ulama beda pendapat, tetapi mayoritas ulama mengatakan sebaiknya kalau memang tidak ada kebutuhan atau wasiat tertentu, nggak usah memasukkan benda-benda tertentu ke dalam liang. Cukup seperti ketika Nabi SAW dimakamkan oleh para sahabat, tidak ada satupun benda dari Nabi yang kemudian dimasukkan. Bahkan benda yang dirasa nanti masih ada manfaatnya untuk orang yang masih hidup, itu sebaiknya dicopot. Misalnya Nabi itu kan punya cincin yang digunakan sebagai stempel. Maka tatkala beliau wafat, cincin itu dilepas, kemudian dibawa oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena kalau dibawa orang yang meninggal sudah tidak ada manfaatnya, tapi kalau kemudian dipakai oleh orang yang masih hidup, masih ada manfaatnya. Ini pendapat yang lebih kuat dibandingkan pendapat yang mengatakan diperbolehkan memasukkan benda-benda tertentu ke dalam liang. Nah saya teringat orang-orang Syiah itu kemudian ikut-ikutan. Misalnya tokoh Syiah yang dulu pernah melakukan aksi bom di Borobudur, Habib Hussein, tokoh Yapi Bangil. Itu ketika akan meninggal berwasiat, tolong nanti aku kalau meninggal masukkan ke dalam kain kafanku itu pecut. Kemudian ditanya sama murid-muridnya, lah kenapa Bib kok ingin dimasukkan pecut ke dalam kain kafannya? Kemudian dia mengatakan supaya nanti ketika aku dibangkitkan dari kubur, kalau aku nanti ketemu Abu Bakar dan Umar, aku pecut mereka berdua. Waliyadzubillah. Segitunya orang-orang Syiah membenci Abu Bakar dan Umar sampai-sampai berwasiat demikian. Bahkan orang-orang Syiah di Iran itu banyak yang berwasiat kalau nanti aku meninggal tolong dibuatkan tato nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah di telapak kakiku. Sebagai bentuk penghinaanku kepada mereka berempat yang ditunjukkan mereka berada di bawah telapak kakiku. Na'udzubillah min dzalik. Maka seperti ini adalah hal yang berlebihan dan bahkan hal yang tidak diperbolehkan di dalam Islam karena Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah radhiyallahu anha adalah orang-orang tercinta Nabi, orang-orang pilihan, orang-orang yang tidak seperti yang difitnahkan oleh orang-orang Syiah. Itu sekilas tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, Nabi SAW berkata, la yu'minu ahadukum. Secara harafiah, la yu'minu ahadukum itu artinya tidak beriman salah seorang di antara kalian. Tapi para ulama mengatakan ini maknanya tidak boleh diartikan secara harafiah. Tetapi makna dari sabda Nabi ini adalah tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Jadi ini bicara tentang kesempurnaan iman, bukan tentang pokok iman. Maknanya, kalau bapak dan ibu belum bisa mengamalkan hadis ini, maka status imannya belum sempurna atau sebagian ulama menafsirkan berdosa. Bukan bermakna kafir. Karena secara harafiah kalau diartikan la yu'minu tidak beriman berarti kan harusnya kafir. Tapi makna hadis ini bukan demikian. Nabi SAW mengisyaratkan kalau kalian ingin iman kalian sempurna tidak dalam keadaan membawa dosa, maka sikap hati kalian itu adalah cintailah saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Apa makna sabda Nabi mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri sendiri? Cinta di sini adalah amalan hati. Maknanya kalau bapak dan ibu merasakan nikmatnya ibadah dalam sholat,
nikmatnya ibadah tatkala bermajelis ilmu, maka hadirkan keinginan supaya saudara-saudara kita yang belum menikmati nikmatnya sholat dan nikmatnya hadir dalam majelis ilmu, moga-moga bisa merasakan kenikmatan yang kita rasakan. Demikian juga kebalikannya, kalau kita tidak suka didolimi, kita tidak suka dihina, kita tidak suka direndahkan, maka jangan suka mendolimi, merendahkan, dan menghina orang lain. Sebagaimana kita menginginkan sesuatu kepada diri kita, juga diharapkan akan dialami oleh saudara kita, maka kalau kita menghindari beberapa hal, moga-moga saudara kita juga terhindari beberapa hal itu. Ini maksud dari hadis yang disampaikan oleh Nabi. Jadi sekali lagi bicara tentang amalan hati, bukan amalan dohir. Karena sebagian orang memahami hadis ini sebagai amalan dohir. Misalnya gini, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, itu dimaknai kalau saya punya mobil, saya berarti juga harus membelikan orang lain itu mobil seperti milik saya, bukan itu. Kalau saya punya rumah, maka saya berharap saya bisa membelikan orang lain rumah seperti yang saya miliki, bukan seperti itu. Tapi hadis ini cukup dengan amalan hati. Kalau kita merasa bahagia dengan sebuah kondisi, kita berharap orang lain juga bahagia dengan kondisi itu. Dan tatkala kita tidak merasa bahagia dengan kondisi tertentu, kita juga berharap moga-moga saudara kita terhindar atas kondisi yang tidak membahagiakan itu. Ini konsekuensi dari hadis yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang terakhir, indikasi atau faedah dari hadis ini apa? Yaitu kalau sudah bicara, hendaknya kita menghadirkan perasaan yang sama antara diri kita dengan orang lain, maka hendaknya hindari yang namanya hasad, rasa dengki. Yang para ulama membagi hasad itu menjadi beberapa tingkat. Yang pertama, ada tingkatan hasad itu ada orang diberikan nikmat, pengen nikmat itu hilang, meskipun tidak harus pindah kepada dirinya. Misalnya ada orang punya rumah yang mewah. Saya kemudian iri, tapi bukan bermaksud moga-moga saya kemudian yang punya rumah itu, dia kemudian tidak jadi punya rumah itu. Maka kondisi hasad yang pertama, yang termasuk diharamkan di dalam Islam adalah model kayak gini. Gak suka kalau orang lain senang, meskipun tidak berharap kesenangan orang lain itu berpindah kepada dirinya. Yang kedua, lebih parah. Gak suka kalau orang lain senang dan berharap kesenangan itu kemudian berpindah kepada dirinya. Misalnya ya, ada teman kita istrinya itu cantik banget. Kemudian kita iri. Kemudian kita berharap moga-moga rumah tangga mereka terjadi konflik, cerai. Setelah jadi janda bisa aku nikahi. Nah itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Bapak masuk ke dalam rumah tangga orang lain sampai kemudian cerai. Kemudian wanita itu kemudian menjadi istri bapak, maka semenjak pernikahan sampai nanti meninggal, pernikahannya tidak diridhoi oleh Allah. Kalau memang ada orang jatuh hati dengan kita, maka tidak boleh dengan diawali perbuatan buruk kita kepada pasangannya. Tapi kalau kemudian diawali perbuatan buruk kepada pasangannya, menjelek-jelekkan pasangannya dan sebagainya, maka meskipun suatu saat akhirnya berjodoh atau menikah dengan kita, maka pernikahan kita itu termasuk yang tidak diridhoi oleh Allah. Ada orang yang punya jabatan, kemudian kita nggak suka kalau dia yang punya jabatan itu, kita berharap moga-moga dia cepat meninggal. Karena nanti kalau dia meninggal, yang gantikan pasti saya. Nah, ini model hasad yang tidak diperbolehkan di dalam Islam, hukumnya haram. Yang ketiga, ada orang yang kalau kemudian orang itu dapat nikmat, nggak suka. Tetapi sukanya bukan karena nikmatnya, tetapi pinginnya dia tetap dalam miskin dan bodoh. Khawatirnya kalau dengan nikmat itu nanti dia jadi orang kaya, orang yang
pinter akhirnya tidak bisa dia rendahkan dan hina. Jadi kadang-kadang ada orang itu ingin orang lain tetap miskin dan bodoh. Supaya apa? Supaya kalau dia menghina itu lebih tersalurkan. Tapi kalau kemudian orang lain itu menjadi orang kaya, kemudian yang awalnya bodoh menjadi tidak bodoh, dia kalau mau menghina sungkan. Kenapa? Statusnya sekarang seperti dirinya. Maka seakan-akan nggak pas kalau dia menghina orang yang selevel dengan dia. Kemudian yang keempat, ada tingkatan hasad itu tidak ingin nikmat orang lain hilang, namun ia ingin orang lain tetap sama dengan dia. Maksudnya gini, kalau saya nggak punya mobil, saya berharap orang lain ya juga nggak punya mobil. Hasad saya baru muncul kalau orang lain tuh punya mobil. Jadi orang ini awalnya biasa saja, tapi tatkala orang lain itu diberikan nikmat lebih, baru kemudian muncul hasadnya. Maka ini juga dilarang di dalam Islam. Yang terakhir, satu-satunya hasad yang diperbolehkan oleh Islam, bahkan Nabi SAW pernah bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua pihak. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Milikilah rasa hasad atau dengki kepada orang yang Allah berikan kepada dia harta, yang hartanya kemudian dibelanjakan dalam urusan kebenaran. Ada orang kaya, kekayaannya kemudian dipakai untuk bikin madrasah, dibikin untuk bikin pondok yatim piatu gratis, dibikin untuk bikin masjid yang memberikan fasilitas seoptimal mungkin kepada jamaah. Maka Nabi memperbolehkan kita untuk iri atau dengki kepada orang model seperti ini. Karena hartanya digunakan untuk kebenaran dan kebaikan, tetapi makna hasad di sini adalah berharap moga-moga kita seperti dia. Dia bisa, ya Allah, moga-moga saya juga bisa. Bukan kemudian merendahkan dan menjatuhkan. Yang kedua kata Nabi, rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, milikilah rasa hasad kepada orang yang Allah berikan kepada dia ilmu, yang dengan ilmu itu dia memutuskan perkara dan memberikan pelajaran kepada manusia. Kepada orang pintar, kepada orang alim, wajib hasad. Kenapa? Kita berharap, ya Allah, ilmunya bermanfaat banget. Maka buat saya seperti dia, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmunya. Bahkan Bapak dan Ibu tahu ya, di antara sedekah jariyah itu kaitannya pertama harta, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Maka dua kondisi di mana kita diperbolehkan hasad, dua-duanya kena. Orang yang berharta yang dibelanjakan untuk kebenaran, orang berilmu yang dengan ilmunya dia memutuskan perkara dan memberikan pelajaran kepada manusia. Kita wajib iri kepada ulama, kita wajib dengki kepada ulama, dengan harapan moga-moga kita bisa seperti ulama itu yang dengan ilmunya memberikan manfaat kepada banyak orang. Bahkan ketika orang ini sudah meninggal, alim ini sudah meninggal, ulama ini sudah meninggal, tetapi pahalanya tidak terputus karena orang masih mengamalkan ilmu yang dia ajarkan kepada orang-orang lain. Jadi tidak setiap hasad itu dilarang, ada 4 hasad yang dilarang dan ada 1 hasad yang diperbolehkan bahkan diwajibkan dalam Islam. Demikian beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis singkat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini. Moga-moga bermanfaat. Sisa waktu jika ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustaz. Pak Ustaz pernah beberapa kesempatan kemarin menyatakan bahwa jangan terlalu banyak bertanya. Padahal saya itu usia sudah bertanya. Ya. Jadi apa ini termasuk golongan itu Pak? Ya. Yang kedua Pak,
masalah sholat id. Malah masalah sholat id itu di antara dua takbir itu ada doa atau tidak. Karena saya mendengar dalam radio mengatakan bahwa di antara dua khutbah itu tidak bisa doa. Tapi saya membaca dalam buku tuntunan sholat itu ada doanya, yaitu subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. dan untuk selanjutnya untuk sholat tarawih itu apa siap kita berdiri mendirikan sholat tarawih itu ada doa iftitahnya ada. Karena saya memperhatikan itu kalau sholat tarawih itu itu langsung alhamdulillah berangkat itulah. Sementara itu ada dulu kesempatan yang lain mungkin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kaitannya dengan banyak bertanya itu sudah saya terangkan di khutbah itu juga. Hukum asal bertanya itu mubah, boleh, hukum asalnya. Tapi ada model-model pertanyaan yang dilarang di dalam Islam. Misalnya apa? Pertama, yang kemarin saya terangkan, yang tidak dibutuhkan. Saya kemudian memberikan contoh pertanyaan anak kecil, apa hukumnya makan daging dinosaurus? Selama ini saya tidak melihat pertanyaan Pak Margono itu termasuk pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Pak Margono butuh jawabannya, berarti bukan termasuk pertanyaan yang dilarang di dalam Islam. Dan 5 kondisi yang lain. Jadi ada 5 kondisi di mana pertanyaan itu tidak boleh diajukan dan Pak Margono lolos dari 5 kondisi ini, berarti diperbolehkan untuk bertanya. Bahkan dalam dunia pendidikan ada kalimat ya, al-mas'alatu miftahu kulli syai'. Bertanya itu adalah kunci dari segala sesuatu. Bahkan para masyayikh, para ulama zaman dulu dan sebagian di zaman sekarang, itu kalau memulai kajiannya itu biasa dengan bertanya dulu. Jadi biasanya santri bertanya kepada kiai, tapi beberapa ulama itu malah kebalik. Dia tanya dulu kepada santri-santrinya dengan tujuan membiasakan berpikir kritis, membiasakan nanti kalau kalian bertanya itu modelnya kayak gini. Alur kita nanti berbicara adalah seperti ini. Jadi dalam dunia pendidikan, bertanya itu adalah sesuatu yang bahkan terpuji. Kemudian bertanya itu di dalam Al-Quran juga bahkan perintah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kamu tidak mengetahui. Berarti hukum bertanya itu apa? Hukum asal perintah itu wajib. Maka bertanya itu sebenarnya hukumnya adalah wajib, gitu ya. Tetapi kemudian kita benturkan dengan etika. Kalau memang benar-benar butuh silahkan bertanya, tapi kalau enggak butuh sebaiknya jangan ditanyakan. Sebagaimana sikap sahabat Nabi yang berhemat bertanya kepada Nabi. Kalau enggak penting banget, enggak butuh banget, enggak bertanya. Ini yang pertama. Jadi Pak Margono bukan termasuk yang demikian. Bahkan sebagai guru, indikasi murid itu paham atau tidak biasanya bertanya. Berarti kalau dia kemudian bertanya yang ada hubungannya dengan materi, dia memikirkan materi yang sudah disampaikan. Justru saya sebagai guru, kalau menerangkan kok nggak ada yang bertanya, saya kemudian curiga, ini paham apa enggak? Sampai mau tanya aja bingung. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, tentang sholat id. Apakah di antara takbir itu ada doanya? Para ulama mengatakan, kalau langsung dari Nabi memang tidak ada. Tapi kalau contoh dari para sahabat, di antaranya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu ada. Abdullah bin Umar itu tatkala di antara takbir itu kemudian berzikir. Yang kemudian diperjelas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu'atul Fatawa. Beliau mengatakan kalimatnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga kesimpulannya adalah mau baca zikir silahkan, tidak baca zikir juga silahkan.
Kenapa? Karena kalau tidak baca zikir itu yang ditangkap di dalam hadis, tapi kalau kemudian baca zikir itu yang kita contoh dari para sahabat. Meremehkan sahabat, memuliakan Nabi sebaiknya juga jangan, memuliakan Nabi saja meremehkan sahabat juga sebaiknya jangan. Hendaknya dua-duanya kita muliakan. Sehingga mau baca zikir silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian yang ketiga tentang iftitah. Dalam sholat tarawih itu apakah ada iftitahnya? Iftitah itu dalam hukum sholat kan sunnah. Sehingga kalau dibaca silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Kalau kita memperhatikan sholat tarawih di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi yang pernah saya alami, maka para imam terkesan memang tidak membaca iftitah. Kenapa? Karena memang hukumnya sunnah. Tetapi sekali lagi ya, mengatakan sunnah itu bukan untuk diremehkan. Kalau bisa dilakukan itu lebih baik, tidak dilakukan tidak mengapa, dan jangan saling mencela. Lebih baiknya iftitah ini kan sunnah, jangan. Bahwa itu kan ditinggalkan juga nggak apa-apa, sebaiknya juga jangan. Sehingga dipersilahkan kepada pelakunya, mau baca iftitah silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, kalau Bapak pernah memperhatikan model tarawih saya itu pasti pakai iftitah. Saya pribadi. Tetapi saya tidak menyelisihi kalau kemudian ada orang yang kalau ngimamin dia nggak pakai iftitah. Karena dalam posisi iftitah dalam salat itu hukum-hukumnya sunnah. Mau dilakukan silahkan, enggak juga nggak masalah. Tidak sampai merusak status sholat itu sah atau tidak. Sehingga sekali lagi dibaca silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi menurut pengetahuan dan pengalaman Pak Margono mungkin kebanyakan enggak baca iftitah. Kenapa? Sekali lagi ya, sekarang itu banyak imam yang diperkosa oleh makmumnya. Lamaan dikit langsung dititeni Pak. Imamnya jangan Pak Sarjono, panjang tuh, pindah aja gitu. Jadi makmum sekarang tuh kayak diktator Pak. Jadi kayak seakan-akan dia yang malah berkuasa. Imam tuh yang harusnya pemimpinnya, dia yang punya kuasa, tapi zaman sekarang tuh malah kebalik. Imam tuh malah dikendalikan oleh makmumnya. Memang ya ada hadis yang kemudian kalau kita salah memahaminya akan dipahami dengan pemahaman yang salah, kemudian dijadikan dalil secara serampangan oleh para makmum. Di antara sabda Nabi ya, 3 golongan yang doa mereka tidak akan terangkat dari kepala mereka dan tidak akan diterima oleh Allah. Di antaranya siapa? Imam yang tidak disukai oleh makmumnya. Kalau ada orang jadi imam, makmumnya nggak ada yang suka, itu nanti dia berdoa, nggak nembus kepala Pak. Nggak sampai ke langit, nembus kepalanya aja enggak. Saya khawatir hadis ini kemudian dipakai oleh para makmum. Panjang dikit kemudian wah, ini imam yang tidak diridhoi. Mohon maaf ya, bacaan pendek itu dari Nabi, bacaan panjang itu juga dari Nabi. Bahkan kalau kita kembali kepada perkataan Utsman bin Affan, hati itu kalau bersih, maka tidak akan pernah cukup dengan bacaan Al-Quran. Saya ulangi ya, kata Utsman bin Affan, hati itu kalau bersih, maka tidak akan pernah cukup dengan bacaan Al-Quran. Orang tuh kalau hatinya bersih, awalnya dia targetnya cuma baca 1 juz, nambah 2 juz, nambah lagi. Dia enggan untuk berhenti. Orang tuh kalau sampai hatinya bersih, kata Utsman bin Affan, indikatornya susah untuk berhenti membaca Al-Quran. Maka makmum yang hatinya bersih itu harusnya imamnya bacaannya panjang makin senang. Kalau kemudian imamnya bacaannya panjang kok kemudian tidak senang, maka imam bisa pakai dalil ini. Hatimu nggak bersih. Yang satu mengatakan doanya imam tidak sampai lewatin kepala, imamnya kemudian bales, hatimu berarti nggak bersih. Parah nih. Tapi ya kalau memang kenyataannya masyarakat kita memang masih
mengidolakan dan lebih tenang dengan surat-surat pendek, ya sudah kita turuti. Kita nanti melampiaskan surat panjang tatkala kita sedang sholat sunnah atau kita sedang sholat sendiri, gitu ya. Jadi jangan karena kita memaksakan suatu pendapat akhirnya merugikan orang lain. Lebih baik kita jaga persatuan terlebih dahulu, pahamkan mereka, karena pemahaman itu butuh waktu. Mungkin Pak Margono saya nasihatin sekali bisa paham, bisa menerima. Tapi tidak setiap orang kayak Pak Margono, butuh waktu. Mungkin setahun, 2 tahun atau bahkan lebih. Wallahu a'lam. Ada lagi terakhir? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.